Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enci Osana Jela Salsabila dengan NIM 194239195. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa perbankan syariah pada mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Tulasmi SEI MEI. Sebelum masuk pada pembahasan materi, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan syariah, khususnya jasa perbankan syariah yaitu pada inkaso, clearing, dan BI RTGS. Jasa perbankan syariah yang pertama yaitu inkaso. Apa itu inkaso? Inkaso adalah kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang disertai atau tanpa dokumen. Pembayaran dilakukan setelah pihak tertarik atau si pembayar yang berada di tempat lain menyetujui pembayarannya. Maka, dengan arti lain, inkaso merupakan jasa bank untuk melakukan amanat pihak ketiga. Warkat inkaso dibagi menjadi dua. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen apapun seperti cek, biliet giro, wesel, atau surat berharga. Kemudian yang kedua, warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, atau dokumen penting lainnya. Selanjutnya ada jenis inkaso. Terdapat dua jenis inkaso, yaitu yang pertama inkaso keluar dan yang kedua inkaso masuk. Inkaso keluar adalah kegiatan untuk menagih suatu warkat yang diterbitkan oleh nasabah bank lain. Kemudian inkaso masuk yaitu bank menerima warkat yang diterbitkan oleh nasabahnya dan memeriksa kecukupan dokumen yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Jasa perbankan syariah yang selanjutnya yaitu clearing. Apa sih clearing? Clearing itu adalah cara penyelesaian utang piutang antar bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat berharga pada suatu daerah tertentu. Warkat clearing antara lain yaitu cek, biliet, nota debit, dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. Selanjutnya, teknik clearing. Clearing memiliki dua teknis, yaitu yang pertama, clearing manual dan clearing elektronik. Kemudian, siapa sih yang dapat menjadi bank peserta clearing? Bank peserta clearing yaitu bank umum di wilayah tertentu dan kepesertaan clearingnya tidak dihentikan oleh Bank Indonesia. Suatu bank bisa dilarang mengikuti clearing karena berbagai alasan. Jika tidak melaksanakan suatu hal, diwajibkan membuat pengajuan 10 hari sebelumnya kepada penyelenggara clearing. Kemudian ada pertemuan clearing. Pertemuan clearing ini dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, clearing penyerahan. Penyerahan warkat debit, cek, biliet giro yang masih dilakukan secara hard copy. Sedangkan warkat kredit dalam bentuk soft copy dengan mencantumkan stempel clearing dan nomor kode kelompok peserta, persetujuan penyelenggara dan peserta lain. Kemudian tahap kedua yaitu clearing retur. Setelah warkat dikembalikan dan dikelompokkan menurut peserta, lalu dicatat secara lengkap dalam daftar clearing retur beserta nominalnya. Selanjutnya, penyelenggara clearing menyusun neraca gabungan peserta. Kemudian ada clearing elektronik. Apa itu clearing elektronik? Yaitu clearing yang bersifat lokal untuk perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing berdasarkan data keuangan elektronik. Kemudian ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, yaitu clearing kredit keluar dari bank ke bank lain atas perintah nasabah yang menggunakan sarana elektronik sehingga tidak dibutuhkan warkat cetakan atau hard copy. Adapun jasa perbankan syariah yang selanjutnya yaitu sistem BI RTGS atau Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yaitu merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah
yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi secara individual dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara sistem BI-RTGS disebut penyelenggara, yakni Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran atau DASP. Yang kedua, peserta sistem BI-RTGS disebut peserta, yaitu bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan Bank Indonesia. Yang ketiga, rekening giro adalah rekening peserta dalam mata uang rupiah yang dikelola Bank Indonesia dan digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi. Yang keempat, penyelesaian akhir atau settlement disebut penyelesaian akhir, yaitu kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro peserta di Bank Indonesia. Penyelesaian akhir transaksi melalui sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana rekening giro peserta di Bank Indonesia asalkan memiliki saldo yang cukup. Apa saja jenis transaksi yang harus diselesaikan via sistem BI-RTGS, yaitu yang pertama, transaksi pasar uang antar bank atau PUAB atau pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Kemudian yang kedua, transaksi antar bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual beli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat utang negara atau SUN. Kemudian yang ketiga, transaksi antar bank dalam rangka jual beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme delivery versus payment atau DVP melalui BI SIFAT. Yang keempat, transaksi antar bank untuk kepentingan sendiri ataupun nasabah dengan nilai sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Yang kelima, transaksi lain yang harus diselesaikan oleh peserta via sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. Yang keenam, penyelenggara berwenang menetapkan transaksi yang dapat diselesaikan melalui sistem BI-RTGS selain hal di atas. Kemudian, instruksi transfer. Yang pertama, bank pengirim harus mempersyaratkan nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain mengenai tindak pidana pencucian uang serta prinsip pengenalan nasabah. Yang kedua, instruksi yang dibuat nasabah pengirim minimal memuat identitas nasabah pengirim, identitas nasabah penerima dana, identitas bank penerima, jumlah dana yang ditransfer, identitas pengirim dan penerima minimal berupa nama dan nomor rekening. Jika tidak memiliki rekening pada bank peserta, diperlukan data nama dan alamat. Dan yang terakhir, bank penerima yang mencakup nama bank, kantor tujuan atau nama cabang, dan lokasi kantor. Kemudian pelaksanaan instruksi transfer. Yang pertama, bank pengirim akan meneruskan instruksi transfer nasabah melalui sistem BI-RTGS jika telah memuat informasi lengkap dan diisi secara benar disertai dananya. Yang kedua, instruksi transfer yang diteruskan oleh bank pengirim harus sesuai dengan instruksi yang diperintahkan nasabah. Yang ketiga, jika bank pengirim menyetujui instruksi transfer nasabahnya, berlaku ketentuan, instruksi yang diterima pada akhir jam layanan sistem BI-RTGS harus dilakukan segera dan tidak ditunda. Kemudian, instruksi yang diterima setelah jam layanan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah bank berhasil melakukan logon ke RTGS Sentral Komputer dengan memperhatikan transaksi lain yang diprioritaskan. Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal instruksi transfer dari bank pengirim. Keempat, jika bank pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dan telah mendebit rekening, maka nasabah bank berhak mendapatkan kompensasi berbentuk denda dengan mengacu pada tingkat bagi hasil atau mengganti kerugian yang dialami nasabah akibat keterlambatan tersebut asalkan disertai bukti klaim dari pihak penerima transfer dan dinilai wajar oleh bank. Selanjutnya,
bank pengirim harus melakukan reversal, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang telah didebit. Yang kelima, instruksi yang diterima oleh bank dan memuat amanat yang mesti dilaksanakan pada tanggal tertentu atau transaksi titipan harus diteruskan oleh bank pada tanggal yang sama seperti yang diperintahkan oleh nasabah. Yang keenam, bank pengirim bertanggung jawab terhadap kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui sistem BI RTGS dengan instruksi yang dibuat nasabah. Yang ketujuh, jika bank tidak melaksanakan sesuai dengan instruksi yang dibuat nasabah, bank menerbitkan instruksi baru sesuai keinginan nasabah tanpa menunggu pengembalian dana dari bank atau nasabah penerima sebagaimana diatur Bank Indonesia. Bank harus menyampaikan dana kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain mengenal tindak pidana pencucian uang dan prinsip pengenalan nasabah serta pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank. Yang kesembilan, bank harus segera menyampaikan dana yang ditujukan kepada nasabah penerima dana setelah penyelenggara mengkredit rekening giro bank atau peserta penerima di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan confirmation advice. Yang kesepuluh, jika bank pengirim telah melakukan instruksi sesuai dengan yang disampaikan oleh nasabah, namun bank penerima melakukan pengkreditan dana berbeda dari confirmation advice kepada nasabah penerima, maka bank penerima harus menyampaikan dananya kepada yang berhak pada tanggal yang sama saat diketahuinya terjadi kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah. Dan yang terakhir yaitu biaya transfer dan jam pelayanan BI RTGS. Bank peserta harus mengumumkan biaya dan jam layanan transfer sistem BI RTGS di setiap kantornya secara tertulis dan diletakkan pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah. Penetapan jam layanan transfer sistem BI RTGS mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosesnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait produk dan jasa perbankan syariah Inkaso, Clearing, dan BI RTGS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.